Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa KJE dan KJB. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dalam acara pertemuan orang tua siswa dalam acara sosialisasi kegiatan rencana PTM secara virtual pada hari ini, Sabtu 26 Desember 2020. Demikian pembukaan acara hari ini, dan mari kita lanjut ke acara berikutnya, yakni penyampaian materi tentang izin pelaksanaan PTM oleh Miss Tini. Untuk Miss Tini kami persilahkan. Jadi seperti yang sudah saya share di layar, bahwa acara hari ini adalah berkaitan dengan sosialisasi persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, yaitu dalam acara pertemuan orang tua siswa pada tanggal 26 Desember 2020. Jadi saya mulai dulu tentang izin pelaksanaan PTM. Izin pelaksanaan PTM pertama kali itu diumumkan oleh Kemendikbud ya, melalui keputusan bersama Menteri, yaitu pada tanggal 20 November live di YouTube, itu Jumat 20 November 2020. Dari SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021-2020 dan tahun akademik 2020 dan 2021. Ya, bisa dilihat, kita baca bersama. Nah, yang 1, 2, dan 3 ini sudah terpenuhi. Lalu kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar tentang izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi yang sudah kita persiapkan, termasuk daftar periksa kesiapan sekolah, kemudian ada persetujuan izin dari orang tua, kesepakatan sekolah dengan komite, maka selanjutnya penyetoran berkas dilakukan, lalu menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar tentang izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Bagaimana kemudian ketentuan dari izin pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan itu bisa artinya siap dan bisa diberikan izin apabila seperti ini: memenuhi daftar periksa. Ini dari SKB 4 Menteri, kemudian juga dari provinsi dan kabupaten, seperti ini. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. Kemudian mampu mengakses fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Kemudian pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan dari satuan pendidikan seperti memiliki kondisi medis penyerta, komorbid atau komorbid yang tak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penetapan jaga jarak, ini bagi yang memang ke sekolah dengan transportasi umum. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadi nanti salah satu syarat yang diminta adalah bahwa setelah semua itu disiapkan, maka harus ada kesepakatan bersama dengan komite. Kemudian perlu ada persetujuan orang tua. Dan hal-hal lain yang diperlukan. Misalnya hal-hal lain yang diperlukan itu bila ada ananda mungkin masa awal sekolah karena baru sekolah ya tahun ini mungkin belum terbiasa, jikalau memang diperlukan untuk ditemui di sekolah tentu harus melakukan komunikasi, koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada sekolah yang pada akhirnya menandatangani surat kesepakatan bagaimana pendampingan itu dilakukan. Itu contohnya. Nah, bagaimana kemudian ini dilakukan? Sekolah
menginformasikan surat izin orang tua untuk ditandatangani. Kemudian sekolah membuat SOP terkait pembelajaran tatap muka. Kemudian sekolah wajib bentuk Satgas Covid Satuan Pendidikan. Sekolah sudah bentuk, dalam hal ini diketuai oleh Miss Depa. Itu ada ketua, penanggung jawabnya kepala sekolah, ketuanya Miss Depa, lalu wakil Miss Yuni, dan ada tim pembelajaran, tim kesehatan, dan tim humas. Itu juga sudah ada tugasnya seperti apa yang harus dilaksanakan terkait dengan protokol kesehatan dan SOP terkait PTM yang sudah dibuat dari sekolah. Tentu sumber atau referensi dari SOP adalah SKB 4 Menteri, juknis-juknis yang dari provinsi dan juga kabupaten. Kemudian dalam pelaksanaannya, persiapan dan pelaksanaan PTM, hal-hal yang terkait dengan penerapan prokes dan lain sebagainya itu perlu tertib administrasi, dilakukan pencatatan, itu untuk kemudian diperlukan dalam pelaporan. Monitoring yang dilakukan oleh dalam tingkat satuan pendidikan itu bekerja sama dengan komite. Komite akan selalu dilaporkan tentang bagaimana kesehatan, bagaimana penerapan protokol kesehatan harian maupun berkala mingguan. Lanjut. Nah, ketentuan dari pembelajaran tatap muka itu mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Bisa dilihat ini dari sumbernya adalah dari SKB 4 Menteri. Seperti ini sudah diatur bahwa kondisi kelas jaga jarak minimal adalah 1,5 meter. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas itu PAUD adalah 5 dari standar 15 peserta didik untuk satu rombel. Salah satu contoh SOP kegiatan anak, bagaimana anak sehari di sekolah, nanti mungkin bantu di-share ya video simulasinya oleh host dan tim. Baik, kami lanjutkan akan share video tentang simulasi penerapan SOP. Mari kita simak bersama untuk videonya.
Baik, demikian tadi video simulasi penerapan SOP. Mungkin untuk Miss Ita bisa menambahkan sedikit tentang video simulasi tadi. Selamat siang, all parent of KGB dan KGA. Selamat siang juga Miss Tini dan juga rekan-rekan guru semua. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video simulasi penerapan SOP rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 di TK Prima Mandiri. Jadi seperti ini. Ada dua jenisnya, adalah full online. Ini bagi ketika tidak diizinkan atau bagi orang tua yang tidak mengizinkan Ananda mengikuti ke dalam pembelajaran tatap muka. Jadi kegiatan yang akan ada tidak ada di sana, itu ada small talk, small group video call via WA yang sudah seperti berjalan, yaitu ada morning dan afternoon class, itu setiap hari dilakukan, itu Senin sampai Kamis. Dan ada online dan offline. Kalau ini dua, kalau diizinkan berarti kita akan melaksanakannya online dan ada yang offline atau dalam PTM class ya. Nanti kegiatannya itu kalau sudah berjalan final ya, jadi transisi 1 ini seperti ini Ki. Jadi small talk ya sama ke morning afternoon class, Monday sesuai dengan schedule. Nanti kita akan atur schedule-nya, tentu akan ada komunikasi lanjutan yang akan kita lakukan terkait dengan penetapan jadwal. Jadi Senin atau Rebo atau Selasa dan Kamis itu 2 kali per 1 minggu. Kemudian PTM 4-5 anak per kelas, itu tentu saja morning class sesuai dengan jadwal. Itu nanti Ananda akan dapat jadwal Senin dan Rebo atau Kamis dan Selasa dan Kamis. Di minggu pertama, yaitu pada setelah liburan tahun baru, tanggal 4 Januari, karena mengingat masih masa transisi dari perayaan tahun baru dan lain sebagainya. Agendanya di minggu pertama dan Jumat adalah untuk lebih ke sport atau physical game video learning, jadi lebih berupa video pembelajaran tapi untuk kegiatan sport atau physical game. Kemudian agenda untuk di minggu pertama ini, agendanya adalah sosialisasi kepada peserta didik, ya anak-anak. Jadi temanya adalah tentang protokol kesehatan berkaitan dengan karakteristik PTM. Jadi nanti di sana dipergunakan oleh guru, agenda kegiatannya dikaitkan mungkin dengan liburan tahun baru dan liburan bersama keluarga. Itu membahas tentang protokol kesehatan yang akan dilakukan saat nanti Ananda akan mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian di minggu kedua itu ada small talk-nya 3 kali, kemudian trial PTM-nya itu 1 kali per minggu dulu trialnya. Jadi anak hanya dapat yang umpama yang jadwalnya Senin Rabu hanya datang Senin saja. Untuk trial PTM class, untuk kita mencoba dulu, ini tentu akan istilahnya simulasi ya, atau trial pembelajaran tatap muka oleh anak yang nanti kita juga akan mintai pendampingan dari komite untuk ikut memonitoring atau mengawasi atau mengevaluasi bagaimana penerapan protokol kesehatan itu dilakukan bersama-sama antara pendidik dan peserta didik. Jadi baru kemudian di minggu ketiga dan minggu keempat itu sudah full daripada karakteristik pembelajaran transisi 1, yaitu di mana small talk itu 2 kali per minggu, PTM kelas 2 kali per minggu. Dukungan kerjasama orang tua yang diwajibkan terkait protokol kesehatan, kemudian terkait dengan pembelajaran. Untuk terkait protokol kesehatan, ya, 1, orang bapak dan ibu orang tua itu wajib memberi informasi yang sebenarnya tentang kondisi kesehatan anak, orang tua atau wali yang akan menjadi penjemput anak, pengantar dan penjemput anak. Kemudian tidak ke sekolah dan menyekolahkan Ananda jika sedang sakit.
Kemudian yang terkait pembelajaran, menyampaikan secara bertahap kepada anak tentang karakteristik pembelajaran sekolah nanti dan mengapa. Di antaranya anak mesti sudah diberi tahu atau diinformasikan bahwa tidak ada kegiatan bermain bebas nanti di playhouse atau background, wajib mandiri, wajib pakai masker dan jarak dan lain-lainnya. Jadi sudah mulai kita sosialisasikan nanti liburan ini, nanti kemudian akan dipertegas lagi oleh guru pada saat minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian membawakan kelengkapan atau peralatan belajar yang diperlukan sesuai jadwal kegiatan dan yang diinformasikan oleh guru kelas. Ke beberapa dukungan dan kerjasama orang tua yang kita wajibkan sehingga PTM ini dapat berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat demi keselamatan kita bersama. Baik, terima kasih untuk Miss Tini. Demikian tadi sosialisasi persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi orang tua yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, dari Mama Pira ada pertanyaan? Cuman saya mau nanya lagi sekali, Miss, berarti nanti di minggu pertama ini masih di rumah ya? Belum tatap muka? Oke, betul. Dengan pertimbangan masih habis perayaan tahun baru, Bu, mohon maaf. Jadi kita juga masih antisipasi kemanakah nanti para orang anak-anak merayakan, ya tentu mobile link-nya lebih tinggi, sehingga kita untuk mengecilkan risiko juga, Ibu. Baik, sekian acara untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan ikut menyampaikan saran atau pendapat. Kami juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, acara ini kami tutup. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih dan selamat siang.